Oke guys, selamat berjumpa kembali dengan kami Eka Channel. Dan posisi kami sekarang berada di Candi Kidal, Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, kurang lebih 20 km dari Kota Malang, Jawa Timur. Candi Kidal ini dibangun pada tahun 1248, di mana tempat pendarmaan Anusapati, Raja kedua Singasari yang mati terbunuh oleh Tohjaya. Anusapati merupakan anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes yang juga menurunkan Ranggawuni dan menurunkan Kertanegara. Dan dari Ken Dedes dan Ken Arok menurunkan Maesawong Ateleng dan Lembupal, dan akhirnya menurunkan Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardana, pendiri kerajaan Majapahit, sekaligus anak mantu dari Kertanegara. Dan untuk Ken Dedes dengan Ken Umang menurunkan Tohjaya yang akhirnya membunuh Anusapati akibat dendam, soalnya ayahnya dibunuh oleh Ken Arok dengan keris Empu Gandring. Dan ngomong-ngomong tentang Candi Kidal ini, strukturnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki candi, badan candi, dan atap. Kaki candi dalam bahasa Sanskerta disebut Burloka, yang artinya alam bawah, dan untuk badan candi disebut Warloka yang artinya alam peralihan, dan atap disebut Swarloka artinya alam atas. Candi Kidal ini ditemukan oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1817 Masehi, dan beberapa upaya pelestarian telah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda antara tahun 1867. Dan Candi Kidal ini secara arsitektur kental dengan budaya Jawa Timuran dan telah mengalami pemugaran pada tahun 1990. Candi Kidal juga memuat cerita Garuda yang merupakan cerita mitologi Hinduistik yang berisi pesan moral. Dan dimensi daripada candi ini adalah berdimensi geometris, simetris, vertikal untuk jenis batu andesit. Dan kita lihat ya, itu ada di atas ada arca palakala. Kala ini artinya kala waktu, artinya dewa yang menguasai waktu, yaitu Kala ini merupakan anak daripada Badara Siwa. Dan kita lihat kemudian di samping pintu kiri dan kanan ada relung kosong yang mestinya itu terisi arca Mahakala dan Nandiswara. Tapi relung-relung ini sudah kosong, nggak ada, entah di mana. Dan dalam candi atau ruangan candi ini disebut Garbagriha, yang dulunya berisi sebuah arca Anusapati yang merupakan perwujudannya sebagai Dewa Siwa. Tapi arca itu sekarang sudah tidak ada karena tersimpan di Museum Royal Tropical Institute Amsterdam. Jadi ada di Belanda sana deh. Kemudian kita lihat ke bawah lagi guys. Nah, ini adalah arca Palamakara yang sebelah utara, dan yang sebelah selatan adalah Palamakari. Makara ini artinya naga laut. Jadi untuk menjaga
pintu masuk atau tangga naik ke atas. Oke, sekarang kita lihat di badan candi ini ada sabuk daripada badan candi, ada terukir ornamen-ornamen. Nah, ornamen yang berbentuk bulat ini disebut megalion, dan ornamen yang ini yang timbul ini disebut ornamen purnatungga atau tempayan. Dan di setiap sudut ini ada arca singa stamba yang duduk di kursi Atman. Yuk kita geser, kita putar ke arah selatan. Ini ada Garuda Naga. Garuda Naga ini merupakan cerita mitologi Hinduistik yang menceritakan seorang anak yang membebaskan ibunya dari perbudakan. Ini sebetulnya melambangkan nasib Anusapati sendiri karena melihat ibunya yang menderita batin. Mengapa menderita batin? Karena ibunya merasa dipoligami oleh Ken Arok dengan menikahi Ken Umang. Selain itu, Ken Dedes juga merasa bersedih karena anaknya yang bernama Anusapati itu diperlakukan tidak adil oleh Ken Arok dan merasa didiskriminasi. Tetapi Ken Dedes tidak bisa berbuat apa-apa, hanya dia merasa sedih sebagai seorang anak, karena Anusapati memang anak dari Tunggul Ametung. Demikian, dan nasib daripada Anusapati ini dan Ken Dedes ini disimbolkan dalam kisah Garuda Naga ini, guys. Untuk lebih jelasnya tentang Garuda Naga ini nanti kami ceritakan di akhir video ya, guys. Nah, di atas sana ada relung kosong juga yang mestinya berisi Siwa Mahaguru atau Resi Agastya, tapi relung itu juga sudah nggak ada isinya. Nah, kita geser ke arah timur, guys. Ini ada relief Garuda yang sedang membawa tirta amerta dari kayangan untuk diberikan kepada Dewi Kadru demi membebaskan ibunya dari perbudakan Kadru. Nah, di atas sana itu ada relung Ganesha, mestinya juga nggak ada. Dan sekarang kita geser ke arah utara, guys. Ke arah utara. Nah, ini ada Garuda membawa ibunya atau Winata ke kayangan. Garuda sedang memanggul ibunya pergi ke kayangan, karena ini sudah menyelamatkan ibunya ini, guys. Relung di atas juga kosong yang mestinya berisi relung Durga Mahesa Suramardini atau yang disebut Bedari Durga. Dan demikian antara relief-relief ini sebetulnya berurutan ceritanya. Yang di sebelah selatan tadi itu menggambarkan perbudakan, dan yang di sebelah timur menggambarkan perjuangan, dan yang di sebelah utara relief yang menggambarkan kemerdekaan. Dan bagaimana dengan cerita
daripada Garuda Naga. Sedikit saya ceritakan secara singkat saja. Nah, ceritanya gini guys, dimulai dari ada seorang Begawan Kasyapa itu memiliki 14 istri, yang dimana 14 istri ini sudah mempunyai anak, hanya 2 yang belum mempunyai anak, yaitu Dewi Kadru dan Dewi Winata. Karena mereka belum dikaruniai anak, maka kedua istri itu meminta kepada Resi Kasyapa untuk diberikan anak. Kemudian sang resi memberikan telur. Untuk Dewi Kadru meminta 1000 telur, karena Dewi Kadru ini sifatnya selain serakah, jahat, selain itu juga licik. Dan untuk Dewi Winata dia hanya meminta 2 telur. Kemudian mereka diberi tugas untuk merawat telur-telur itu sampai menetas. Kemudian telur-telur daripada Dewi Kadru sudah menetas semua guys. Menetas, lahirlah 1000 ular naga. Dengan demikian si Dewi Winata merasa iri dan jengkel akan dirinya sendiri. Kemudian telurnya yang satu itu dirusaknya karena belum juga menetas. Ditunggu berlama-lama belum menetas, akhirnya dirusak. Maka lahirlah seekor burung yang belum sempurna fisiknya atau alias cacat, diberi nama Aruna. Aruna marah sekali karena ibunya merasa melahirkan dia secara paksa sehingga dia menjadi cacat. Karena marah, maka Aruna mengutuk ibunya bahwa nanti sang ibu akan menjadi budak Dewi Kadru. Setelah mengutuk, Aruna pergi ke kayangan. Nah, karena Dewi Kadru ini memiliki 1000 anak ular, merasa kewalahan, maka dia mempunyai pikiran yang licik ya. Dia akan memperbudak Dewi Winata. Maka pada suatu saat ada yang terbang mengelilingi Gunung Mandara guys. Tapi kuda itu sekilas berwarna hitam dan sekilas berwarna putih. Kemudian Dewi Kadru mengajak Winata untuk main tebak-tebakan bahwa kuda itu hitam atau putih. Dan Winata setuju. Dan sebelumnya Dewi Kadru dan Winata sepakat dalam perjanjian, dan barang siapa yang kalah dengan tebakan itu maka harus menjadi budaknya, dan Winata bersedia. Kemudian Winata menebak bahwa kuda itu berwarna putih, tetapi Kadru menebak kuda itu berwarna hitam. Dan dengan demikian guys, setelah main tebak-tebakan itu, kemudian Dewi Kadru berkata kepada anak-anaknya, yaitu para naga itu. Dan Dewi Kadru kaget karena naga-naga itu tahu bahwa memang kuda itu sebenarnya berwarna putih. Akhirnya Dewi Kadru kaget dan memerintahkan anak-anaknya untuk menyemburkan bisanya kepada kuda itu. Atas perintah ibunya sendiri, maka para ular itu terbang ke angkasa untuk menemui kuda Cisrawa itu. Kemudian setelah bertemu dengan kuda itu disembur dan berwarna hitam. Tubuhnya berwarna hitam.
Nah, setelah kuda itu melewati di depan Kadru dan Winata, mereka melihat bahwa kuda itu berwarna hitam. Ternyata atas kelicikan Dewi Kadru, Winata kalah dalam tebakan dan bersedia menjadi budaknya. Bertahun-tahun menjadi budaknya, kehidupan nasib Dewi Winata menjadi menderita sengsara. Kemudian saatnya yang ditunggu-tunggu. Beratus-ratus tahun kemudian, lahirlah anaknya yang kedua dengan sempurna. Dia bernama Garudea. Garudea lahir dengan gagah, besar, dan berwibawa. Melihat ibunya diperbudak oleh Dewi Kadru, akhirnya Garudea pergi menemui Kadru. Kemudian terjadi konflik dengan anak-anak Kadru, yaitu para ular itu. Mereka bertarung, bertahun-tahun bertarung, sama-sama kuat, sama-sama sakti, sama-sama dikdaya. Akhirnya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Kemudian Dewi Kadru memberi tawaran, jika ibumu ingin lepas dari perbudakanku, maka kamu harus memberiku Tirta Amerta. Kemudian Garudea bersedia akan membawakan Tirta Amerta di Kahyangan. Tirta Amerta artinya adalah Tirta itu air, Amerta itu kehidupan atau abadi, jadi air keabadian. Kemudian Garudea pergi ke Kahyangan untuk mengambil Tirta Amerta. Lah, mengambil Tirta Amerta itu tidak mudah, guys, karena dijaga oleh para dewa. Kemudian Garudea bertempur melawan para dewa, khususnya Dewa Indra. Bertempurlah ya dengan Dewa Indra, sehingga Dewa Wisnu turun tangan. Dan Dewa Wisnu bertanya, kenapa kamu bersikeras mengambil Tirta Amerta? Kemudian Garudea menjawab bahwa tujuannya adalah untuk menolong ibunya dari perbudakan Dewi Kadru. Karena maksud baik yang dilakukan oleh Garudea, maka Dewa Wisnu memberikan Tirta Amerta itu kepada Garudea. Kemudian diberikanlah Tirta Amerta itu kepada Garudea. Dan Garudea pergi menemui Kadru, tetapi di dalam perjalanan ia diikuti oleh Dewa Indra. Setelah sampai di Dewi Kadru, akhirnya Tirta Amerta itu diberikan kepada Dewi Kadru dan ibunya dibebaskan. Kemudian setelah bebas, maka ibunya dibawa ke Kahyangan dan dipanggul oleh burung Garudea itu ke Kahyangan. Nah, setelah Dewi Kadru akan meminum Tirta Amerta itu, guys, kemudian Dewa Indra merampasnya dengan cepat, dan akhirnya mereka tidak jadi meminum Tirta Amerta. Nah, intinya dari cerita ini bahwa Garudea ini membebaskan ibunya dari perbudakan. Ini juga menggambarkan bahwa Anusapati sedang meruat ibunya dari perbudakan batin yang dilakukan oleh Ken Arok. Demikian akhirnya pada tahun 1950 Sultan Hamid II mengusulkan bahwa Garudea ini akan
dipakai menjadi lambang negara Indonesia. Kemudian disetujui oleh Bung Karno dan disempurnakan oleh Bung Karno, dan pada tahun 1950 dipakai Garudia ini sebagai lambang negara Indonesia menjadi burung Garuda Pancasila. Demikian cerita singkatnya guys, semoga dimengerti, dan untuk selanjutnya kita bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih. Salam budaya, Rahayu.